kemudian ini dites sebagai Halsey progenis, ya, Halsey progenis. Jadi persilangannya sih kelihatannya fungsi, ya kan? Tapi karena benihnya dicampur, ya kan? Nah itu jadi suatu Halsey progenis, ya kan? Tahu di sini, jadi kebalikannya kalau di sini. Jadi semuanya ini kan, semua ini kalau dicampur benihnya, ya kan? Itu male parentnya sama, ya kan? Sama ayahnya, ya. Tapi di sini ibunya beda-beda kan? Antara 1 sampai 6 itu kalau dicampur kan sudah tidak tahu lagi. Ini bisa dibalik ya Pak. Halsey itu bisa iya, bapaknya. Bisa dia, bisa dibalik ya kan? Kalau yang tadi di ilustrasikan sebelumnya itu kebalikannya dari ini, ya kan? Nah, tapi kalau di sini ya ternyata yang dimaksud oleh darah dan tubuh ini seperti ini. Jadi male parentnya yang diketahui, ya. Nah ini female parentnya yang tidak, ya di bold. Nah kemudian di sini juga ada informasi nanti rekombinasinya gimana. Ya. Yang tadi kita pikirkan rekombinasi kan tampak aja saling silang, ya. Tapi kalau di sini juga ada, ini bisa juga menggunakan namanya suatu skema persilangan atau rekombinasi. Ya kan, misalnya dilakukan skema semacam ini. Nah, istilahnya restricted di allele, misalnya gitu ya, untuk ya kan, untuk rekombinasi. Ya, recombination using a restricted di allele untuk 20 selected entries. Jadi misalnya kalau ada 20 entry yang terpilih, nah ini bisa dibuat persilangan seperti ini. Kemudian nanti ya secara proporsional dibuat dicampur minyak mungkin. Oke, seperti itulah kira-kira ya Halsey selection. Nah mungkin yang terakhir aja di sini kita lihat setelah rekombinasi kan ini kan dites nih, ya kan? Ini blok, kemudian ini kan diuji, ya kan? Diuji, ya kan? Kalau terpilih, ya, kalau ya jika terpilih maka ini, ya kan? Maka yang hasil selfie ini, ya, hasil selfie ini sebagai besar katanya, ya, ini digunakan untuk polinasi pasalnya dan juga polinasi dirinya sendiri, ya kan? Nah, jika terpilih maka ya kan? Maka jadi ini kita sebut selfie ya. Maka selfie dilanjutkan di rekombinasi. Ya. Di rekombinasi dengan yang lain ya. Ya. Gitu. Nah, kita lihat lagi. Yang ini kan yang terakhir ini kan ya recombination of selected entries. Itu berarti yang digabung itu hanya yang dari tes sosial yang selfie-nya tidak dimasukkan. Yang digabung, ya ini bukan, ya ini yang digabung ininya, yang selfie-nya, yang tes cross-nya udah stop nggak diapa-apakan. Ya tes cross itu hanya untuk menilai saja, dia tidak dilanjutkan, jadi untuk menilai, oh ya ini bagus. Nah, kalau dia bagus, yang diambil benih hasil selfie ini, itu yang dilanjutkan sih, kan? Jika terpilih maka yang selfie ini yang direkombinasi, yang ininya. Nah, tes cross-nya udah tidak diapa-apakan, hanya untuk menilai. Serius amat. Nah ini menarik nih yang terakhir ini. Ya seneng juga ini baru baca Halsey ya kan. Nah, a cycle of selection ya yang dalam 13. Suatu siklus seleksi lanjutkan ke dalam berikutnya are completed ya, selesai dengan rekombinasi. Nah jadi yang entry terpilih ini hasil selfie-nya nih, ini di rekombinasinya tadi bisa menggunakan tadi restricted di allele atau apa gitu ya, pokoknya itu di rekombinasi. Nah
Dan is from the recombination nursery, ini bagus ini Pak Haji memberikan underline di sini. Jadi dari recombination nursery, karena mereka kan saling silang nih, ya kan? Saling silang kan ada tongkolnya, ya. Jadi yang ini nih, tanah mata ini kan ini dari populasi satu, dari entry nomor satu, populasi satu, ya kan? Ini populasi seleksi 2, ya, gitu ya. Yang kalau ditugas itu sampai nomor 30. Ya, ada 30 populasi, ada 30 entry lah istilahnya. Entry nomor 1, entry nomor 2, entry nomor 30 gitu ya. Nah gitu. Nah nanti yang ini, yang mungkin dari entry 2, ya kan ini terpilih juga misalnya. Ya sebenarnya ini lebih dari 30 ya kan. Ya, tapi ya misalnya gitu lah ya. Karena ada 30. Yang 2 ini saya terpilih juga, ya kan. Hasil sampling ini, ya kan. Entry nomor yang ini juga di rekombinasi kan, jadi kan disaring silang yang hasil terpilih dari mungkin entry nomor ya katakanlah entry ini ada 50 lah ya, entry nomor 3 mungkin tidak terpilih ya kan, tidak ada ya kan, entry nomor 3 ya kan, nah ya misalnya gitu ya kan, tidak dilanjutkan karena tes crossnya jelek ya kan, maka entry nomor 3 stop ya kan. Kemudian entry nomor 4, oh bagus ya kan, entry nomor 4 bagus, berarti dia ikut ke rekombinasi gitu kan. Nah jadi yang bagus-bagus ini masuk ke blok rekombinasi, kemudian tadi direkombinasi, dan ears-nya itu ya kan, ears from the recombination nursery are used for test crossing ya kan. Jadi masuk lagi seperti ini lagi ya kan. Jadi setelah disaling silang ya itu apa namanya, tongkolnya itu digunakan untuk siklus berikutnya ya, seperti tadi ya kan, tongkolnya itu ya ditanam lagi kayak gini ya kan, tanam 10 lagi, dites cross lagi ya kan. Nah, seperti ini. Jadi tongkol dari hasil rekombinasi itu, nah itu menjadi ya 10 lagi di sini di siklus berikutnya. Jadi ini 3 musim ya untuk satu siklus untuk Halsey. Kenapa kita cerita banyak Halsey? Karena data dan tugasnya itu diasumsikan dari hasil seleksi Halsey. Ya. Baik. Nah jadi kita sudah punya gambaran ya, make reciprocal progenis ya kan, tadi ya kan membentuk famili Halsey-nya, kemudian kita uji, kemudian ya tentunya kita tadi sambil menjalankan dengan tester, kita selfing juga, nanti yang bagus nanti dari kombinasi, yang terpilih nanti dari kombinasi. Nah, berarti di masa siklus itu ketika kita udah sampai rekombinasi. ya. Jadi ini yang diproduksi dari siklus itu rekombinasi. Yang diproduksi dari siklus itu, yang dilanjutkan ke siklus berikutnya. Karena mungkin kan seleksinya ini kan tidak cukup selesai sampai satu siklus, ya kan? Mungkin di sini kalau di latihan kita nanti seorang ketemu 2 minggu lagi, yang 30 itu nanti ketahuan itu silsilahnya itu ada yang dari sudah ada yang siklus 0, ada yang siklus 2, ada yang siklus 4, ada yang siklus 10. Jadi ada entry-entry-nya itu apa namanya bisa berasal ini. Jadi untuk mencapai tujuan pemuliaannya itu perlu beberapa session, ya kan? Jadi tergantung nanti kita lihat respon. Ada yang sudah dipilih, ya ada yang melalui seleksi beberapa cycle, ada yang maju terus, ya kan? Ada yang naik, kemudian turun, nah gitu. Ya, ada yang tidak, ya bermacam-macam respon. Ya. Oh, ada salah satu siklus itu responnya belum. Apakah kita akan lanjutkan atau kita pakai yang siklus sebelumnya yang Ya, ya betul. Kalau dalam satu siklus nanti turun, misalnya kalau sudah siklus ke-6, ya kita
naik terus sampai 6, pas 7 itu turun, misalnya 7 8 turun. Nah berarti mungkin apa namanya, ya mungkin kita bisa pakai siklus ke-6 itu sebagai kalau memungkinkan ya untuk produksi secara lebih massal ya apakah rekombinasi ya kan ini kan masih populasi bersegregasi sebenarnya, ini kan populasi heterogen kan jagung ini yang apa namanya dia masih jadi ini bukan hibrida kan, ini satu populasi OP ya kan, populasi OP yang masih ada keragaman genetik di dalam populasi. Jadi di dalam siklus 6 itu ya kan, misalnya siklus 6 tadi yang paling tinggi, begitu seleksi dilanjutkan ke siklus 7 responnya udah turun ya, berarti mungkin siklus 6 kalau bisa diperbanyak ya, nah ini nanti increase seed-nya, nah itu mungkin yang bisa kita ajukan seperti dilepas atau bagaimana, mungkin juga saya. Kita sekarang agak jarang menggunakan ini dalam program kita, apa namanya, dalam program saat ini terus terang ya kan, setidaknya di IPB ya kan, kita itu sekarang itu yang di Indonesia termasuk dan mungkin termasuk yang di Amerika untuk jagung ya kan, itu fanatik terhadap single cross hybrid ya kan, ya sehingga population improvement yang nanti ujungnya menjadi open pollinated varieties itu sekarang sudah jarang dilakukan ya kan. Ini kan semacam population improvement ya kan, jadi populasinya diperbaiki kan, seleksi gitu kan. Nah gitu. Walaupun nanti dari populasi ini masih relevan juga dilakukan. Misalnya di populasi kita seperti ini, kita perbaiki tongkolnya jadi lebih besar. Nah, misalnya gitu ya, seleksinya ke tongkol besar. Nah, dari itu sudah kita punya populasi tongkol besar, jadi dari situ bisa kita selfing, kita ekstrak galur untuk mendapatkan galur yang bagus dari populasi itu. Juga selain sebenarnya populasi itu mungkin potensial untuk dilepas sebagai varietas ovivis nanti, ya kan, seperti oviparous besar kita. Nah, tapi kasus saat ini melepas sebagai varietas besar bebas itu sudah agak jarang kalau di Indonesia, karena private companies, ya kan, dan juga ya kan perusahaan swasta, dan mungkin ya kita beli perguruan tinggi sudah sudah ini cuci otak dengan single cross hybrid, ya kan? Karena single cross hybrid dia berarti pikirannya inbred line saja pokoknya ya kan. Nah, sekarang ada berbagai teknik kalau double haploid apa supaya mendapatkan inbred lines dan seperti itu yang sekarang ngetrend ya kan. Jadi half shift recurrent selection ini ya mungkin masih dilakukan untuk population, tapi untuk sebagai produk akhir itu tampaknya bukan hasil seleksi ini, tapi dari sini mungkin dari populasi yang sudah diperbaiki melalui mungkin half shift atau seleksi yang lain itu pasti perlu di selfing lagi untuk diekstrak galurnya, kemudian nanti dicek dari galur umum, dari galur khusus. Tapi tentu kita tidak hanya bicara jagung, tapi mungkin populasi secara umum, terutama populasi tanaman modern kecilan. Ya inilah kira-kira mungkin gambaran seleksi. Silakan. Maaf Pak, jadi tadi berkaitan dengan varietas hasil itu Pak, jadi apakah hibrida ataupun OP gitu. Tapi kan kalau dalam hal ini half shift itu, kalau saya lihat kita bisa membalik-balik ketua jantan dan ketua betina gitu ya. Karena kan ketika yang diteruskan itu adalah airnya di test cross dengan pollennya. Berarti kan pollennya itu memberikan mungkin progeni yang bagus untuk keturunan, dengan demikian airnya dipilih. Berarti kan kalau konsep yang ya, hibrida itu ketua jantan dan betina itu harus terpisah jarak genetiknya supaya tidak terjadi inbreeding. Itu di house itu mungkin ada kajian khusus barangkali gitu. Iya. Ataupun jagung kan nggak boleh bersatu kan gitu aja. Iya. Iya. Nah dalam di tulisan dalam buku itu kalau tidak salah di bagian atas tadi di bagian falsi, tester ini menjadi krusial nih, ya kan? Kalau nanti targetnya hibrida katanya, nah kita mau ikut. Tester ini bisa dari populasi lawannya. Ya. Jadi misalnya kita kan
mau hibrida A silang B, ya kan? Galur A silang galur B dapat hibrida yang bagus. Nah, galur A ini kita harapkan dapat dari populasi seleksi inilah, gitu ya, yang mana gitu ya. Nah, galur B itu kita harapkan kita dapat dari testernya. Kalau nanti akhirnya hibrida, jadi sudah dites dengan sesuatu yang berlawanan, ya. Bukan berlawanan, sesuatu yang pasangannya, gitu kan? Jadi kan pasangannya. Kalau hasil tes crossnya bagus kan seperti seolah kita melihat oh ini hibridanya nanti harapannya bagus kan gitu ya, walaupun itu belum hibrida aktual karena ini belum jadi galur murni kan gitu. Walaupun kebalik ya Pak Ya, walaupun karena kan kalau tes crossnya berarti kan betina jadi betina, Ya. sedangkan ear kita apa sih namanya galur seleksi kita adalah jantannya, padahal yang kita teruskan adalah tongkolnya gitu. Berarti kan dibanding kalau kapas sawit itu kan kehilangan dura vescifera, berarti yang diseleksi itu adalah duranya, tapi polennya dura menghilangkan psiferanya yang menjadi penentu gitu. Berarti kan balik-balik itu bagaimana? Ya, saya kira mungkin kalau dalam kasus kelapa sawit berarti gimana Pak? Kalau ini ya kan, jadi kita seleksi ya. Kalau kelapa sawit ini adalah ini berarti apa namanya? Ya, betul. Tes crossnya itu berarti kita punya entries dura. Ya kan kita ingin breeding dura misalnya, ya kan dura itu ketua betinanya, betul ya, female parentnya. Ya kan kalau pas hibrida kan dura vescifera menjadi tenera, ya hibridanya. Jadi kalau misalnya kita ingin improve dura, ya kan, ya jadi dari duranya itu di sini berarti dia di tes cross dengan gold male vescifera. Itu tidak, ya kan? Bisa begitu kan? Nah, jadi intinya kita mengevaluasi kan nanti kan tetap jadi ada hibrida. Nah, kalau itu berarti, nah itu tadi kan metode seleksinya kan pertanyaannya apakah halsik itu efektif, ya kan? Apakah itu bullshit, ya kan? Jadi kalau bullshit kan berarti pasangan satu dura satu B. Nah itu kan tes crossnya kan satu-satu jelas hibridanya yang diuji, dan kalau bagus maka duranya dilakukan. Dan B-nya dipakai, ya kan? Nah, jadi mungkin yang saya belum tahu persisnya, ya kan? Di antara metode-metode ini, ya kan? Ya kan? Di antara metode-metode ini tentunya kan untuk setiap spesies itu kan ada spesifisiti masing-masing lah ya, jadi ya kelihatannya ya. Nah kalau jagung kan ini bisa dibolak-balik antara jantan dengan betinanya. Jadi harus dipastikan efek maternalnya nol gitu ya. Ya, betul ya. Kita asumsikan tidak ada